Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Samosir, NIM 1902010022. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-1, yaitu tentang pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi arsitektur komputer dibagi menjadi 6 macam, yaitu perencanaan awal sebuah komputer, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, penggunaan bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer dapat berjalan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Jenis-jenis arsitektur komputer yaitu komputer SSID, SIMD, komputer MISD, komputer MIMD. Komputer SSID merupakan singkatan dari Single Instruction Multiply Data, yaitu jenis arsitektur komputer yang dibangun secara paralel. Semua konsep prosesor data satu unit kontrol saja. Contoh mesin yang dapat menggunakan konsep ini ialah DLC Star 100, 3-1 dan juga ELIAC 5. Komputer MISD. Komputer MISD singkatan dari Multiple Instruction Single Data, yaitu jenis arsitektur komputer yang memiliki fungsi dalam mengeksekusi data yang dapat diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Pertemuan kedua, arsitektur fungsi jenis SISD dan MISD. Salah satu perangkat PC berupa arsitektur komputer ini memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk berbagai keperluan. Awalnya hanya berguna bagi pekerja yang bergerak di bidang perhitungan saja, namun kini telah merambah ke beragam kebutuhan teknologi. Walaupun untuk pemula memang belum banyak paham dengan bahasan tersebut. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep mengenai perencanaan dan struktur operasi dasar dari sebuah perangkat. Saat ini, perangkat PC menggunakan sistem dari John von Neumann di tahun 1903 sampai 1967. Definisi lain dari arsitektur ini menyebutkan bahwa istilah tersebut merupakan suatu seni dan ilmu yang mempelajari mengenai perancangan berbagai jenis komponen perangkat keras. Tujuannya ialah memperoleh suatu kesatuan komputer secara lengkap dalam memenuhi berbagai keperluan. Jenis-jenis arsitektur komputer. Komputer MISD ialah kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data yang merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana berfungsi untuk fokus pengolahan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file atau dokumen dengan prosesor yang berbeda-beda. Komputer jenis ini memiliki banyak perbedaan dari komputer SISD jika dilihat dari segi strukturnya. Hanya saja mempunyai salah satu pembeda paling utama, yaitu digunakan dengan prosesor dalam banyak jenis, sehingga Anda bisa menggunakannya lebih dari satu unit. Komputer SISD. Sudah disinggung sebelumnya bahwa komputer SISD memang tidak terlihat banyak berbeda dari komputer MISD. Yang jenis kedua ini merupakan hasil buatan dari von Neumann, memiliki ciri khas yaitu hanya bisa digunakan dengan satu unit prosesor saja. SISD sendiri merupakan kebedakan dari Single Instruction Single Data. Kepanjangan ini memang menunjukkan bahwa selama pengoperasian hanya menggunakan satu unit prosesor saja. Komputer ini menggunakan skema logika dan aritmatika sehingga diproses melalui satu perhitungan.
Komputer MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus yang mempunyai sistem paralel melalui unit pengontrol. Penggunaan prosesor yang lebih dari satu membuat prosesor pengoperasian dari komputer MIMD dapat tetap dijalankan meskipun menerima banyak perintah. Komputer SIMD singkatan dari Single Instruction Multiple Data, di mana komputer ini dibuat secara paralel. Jadi pengguna dapat mengoperasikannya dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Contohnya yaitu ILC, Cray1, dan Star 100. Materi pertemuan ketiga yaitu cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Ada beberapa cara membuat transformasi di arsitektur, yaitu merancang array prosesor, mengaplikasikan prosesor pipeline, membuat komputer dengan multiprosesor, membuat komputer dengan arsitektur yang lain, atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas arsitektur komputer. Array komputer merupakan unit tambahan yang digunakan untuk mempercepat kinerja komputer. Unit ini terpisah dari unit lainnya yang dapat ditambahkan pada prosesor utama. Pipeline ialah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Dengan penerapan pipeline ini dapat mikroprosesor yang digunakan untuk meningkatkan dalam untuk kerja mikroprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Multiprosesor merupakan sistem komputer dengan dua atau lebih CPU identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau share memori multiprosesor. Model multiprosesor berkembang menjadi software multiprosesor yang menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang diletakkan pada memori bersama. Untuk membaca atau menulis sebuah word memori dengan menjalankan instruksi load atau store, multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Contoh Sun Enterprise 1000, Squid, Numaki, SGI Origin 2000, dan HP atau Convex Plus. Arsitektur komputer tidak hanya satu saja, melainkan ada beberapa jenis arsitektur komputer yang ada di dunia ini, yaitu SISD, SIMD, MISD, MIMD. Jadi sebaiknya kita bisa menggabungkan jenis tersebut dengan jenis yang lain supaya mendapatkan suatu komputer yang baik, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, input, dan output system. Komputer merupakan stored program, bisa menjalankan instruksi secara berurutan, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Terdapat atribut yang dipakai untuk mengukur kualitas dan arsitektur komputer, yaitu pertama generalities, applicability atau daya serap, efisiensi, mudahnya dalam pemakaian, malleability atau daya tempa, expandability atau daya kembang. Oke, selanjutnya ke materi keempat, yaitu poin-poin penting dalam kinerja sistem. Kinerja sistem ialah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan.
Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dan aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Cara pengukuran kinerja yang dapat dilakukan pada perangkat keras. Untuk perangkat keras biasanya pengukuran menggunakan benchmarks. Pada umumnya benchmark ialah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem komputer dan menggunakan hasil evaluasi tadi untuk dibandingkan dengan sistem komputer lainnya. Istilah benchmark ini umum tidak hanya untuk komputer, tapi di bidang lainnya juga banyak pemakaian istilah ini. Evaluasi dengan benchmark ini biasanya akan menghasilkan hasil akhir berupa angka atau skor. Pengertian dan perbedaan load test dan stress test. Load test ialah uji pembebanan. Load test merupakan suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara keseluruhan komponen-komponen bangunan yang diuji. Pengujian yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya ialah metode uji beban atau load test. Tujuan load test pada dasarnya ialah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan yang ada. Yang concerns untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau website, gunanya agar mengetahui beban dari aplikasi atau website ke database atau server sehingga research yang digunakan tidak terlalu berat. Stress test. Stress testing ialah satu jenis pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kuantitas, frekuensi maupun volume. Apakah data dalam jumlah besar dengan frekuensi sangat tinggi serta volume yang sangat besar mengakibatkan performa atau bahkan fungsionalitas perangkat lunak terganggu atau tidak. Perbedaan load test dan stress test. Perbedaan paling mencolok antara load testing dan stress testing adalah legal load testing untuk memeriksa kemampuan aplikasi dalam melakukan load aplikasi atau web ke server, sedangkan stress testing diperuntukkan dalam memeriksa kemampuan aplikasi dalam menerima traffic dari luar agar web atau aplikasi tidak down. Oke, selanjutnya ke materi pertemuan kelima. Pertemuan kelima, faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer mempelajari atribut yang berada pada sistem komputer yang berkaitan dengan programmer yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipakai, teknik pengalaman, mekanisme input atau output. Jadi, arsitektur komputer merupakan suatu konsep dari struktur pengoperasian dasar dan perencanaan dari sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan sebuah rencana yang berada dalam bentuk cetak biru atau blueprint dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras atau hardware yang didesain. Hal ini pengimplementasian perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan terutama pada bagaimana CPU bekerja dan bagaimana cara pengaksesan data dan alamat dari ke memori, cache, RAM dan lain-lain. Fungsi arsitektur komputer ialah mempermudah untuk perbaikan komputer, memperbanyak penggunaan prosesor, memperbanyak user. Jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer, ialah komputer MISD, komputer MIMD,
komputer SISD, komputer MISD. Oke, hanya itu bisa saya sampaikan dari materi 1 dan sampai 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pertemuan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Arsya, NIM 1902010031, Prodi RSK A1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi 6. Karakteristik komputer generasi pertama secara umum. 1. Sirkuit menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang membuat ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Komputer mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. 3. Programnya hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin. 4. Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. 5. Menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. 6. Menggunakan simpanan luar magnetik, tape, dan magnetic disk. 7. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruang yang luas. 8. Suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. 9. Kurang cepat. 10. Daya simpannya kecil. 11. Membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya materi 7. Arsitektur komputer ketiga. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small electronics. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksi yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Komputer generasi ketiga dan keempat. Arsitektur komputer ketiga. Komputer organisasi ketiga memanfaatkan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small electronics. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksinya yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut. Vacuum tube 1946 sampai 1957. Transistor 1958 sampai 1964. Small scale integration 1965. User up to 100 device on a chip. Medium scale integrated to 1971 use 100 sampai 3000 device on a chip. Large scale integration 1971 sampai 1977. User 3000 sampai 100.000 device on a chip. Contoh dari komputer generasi ketiga yang diluncurkan untuk IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Komputer ini memiliki karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau identik. Dalam kelompok komputer ini sebagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini disebut mini komputer
dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Pada tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen. Pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel, juga dikenal AMD, K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Selanjutnya materi 9, arsitektur komputer generasi sekarang akan datang di Amerika Serikat. Perkembangan komputer berlangsung pesat. Profesor Harvard University Howard Aiken merancang komputer digital diberi nama Mark I. Aiken bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan komputer ini pada tahun 1943. Mark I besarnya sekitar setengah lapangan bola. Kabel yang digunakan mencapai 1,5 km. Mark I mampu melakukan 3 perjumlahan aritmatika per detik. 3 tahun setelahnya, pada tahun 1946, John W. Mauchly dan John Presper Eckert dari Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania berhasil membuat komputer yang 1000 kali lebih cepat dari Mark I. Selanjutnya, materi pertemuan ke-12. Kualitas arsitektur komputer. Mengukur kualitas arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk pengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Arsitektur komputer menekan pada konsep sistem komputer dan implementasi rencana akan fokus pada setiap bagian, terutama pekerjaan CPU, cara mengakses data dan alamat RAM, cache, dan lain sebagainya. 6 atribut mutu arsitektur. 1. Generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang kita cocok dengan arsitektur. Sebagai contoh, komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik menggunakan arithmetic floating point dengan nomor disimpan dengan penunjuk besarnya dan eksponennya, dan komputer yang terutama digunakan untuk aplikasi bisnis menggunakan aritmatika desimal dengan nomor ditampilkan sesuai dengan digit desimalnya. Sistem umum memberikan 2 jenis aritmetik. 6 atribut mutu arsitektur. Daya terap applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakan komputer yang terutama dirancang untuk satu dari 2 area aplikasi utama. 1. Aplikasi ilmiah dan teknis, dan 2. Aplikasi komersial biasa. Aplikasi ilmiah dan teknis adalah aplikasi yang biasanya untuk memecahkan persamaan kompleks dan untuk penggunaan arithmetic floating point extensive. Mereka ini adalah computation intensive application atau aplikasi komputasi intensif, yang berarti mereka mempunyai rasio operasi CPU ke memori dan operasi I atau O yang jauh lebih tinggi daripada aplikasi lain. Walaupun banyak komputasi simbolisnya juga merupakan computation intensif. Aplikasi komersil umum atau biasa adalah aplikasi yang didukung oleh pusat komputer biasa, menghimpun compilling, menghitung, accounting, mengedit, menggunakan spreadsheet, dan word processing seperti yang ada di komputer pada umum. 6 atribut mutu arsitektur. 3. Efisiensi. Efisiensi adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunaan biasa. Arsitektur dan efisien memungkinkan, namun tidak memastikan, terjadinya implementasi yang efisien. Perlu Anda catat bahwa ada pertentangan antara efisiensi dan generalitas. Juga karena turunnya harga komponen komputer, maka sekarang efisiensi tidak perlu dipikirkan seperti hal yang pada awal pengembangan komputer. 4. Kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan arsitektur adalah
ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut, misalnya sistem pengoperasiannya atau kompilernya. Oleh karena itu kemudian penggunaan ini menggunakan fungsi ISA dan berkaitan erat dengan generalitas. Definisi ini jangan dikacaukan dengan istilah mudah untuk digunakan atau friendly yang diperuntukkan bagi pemakai dalam menggunakan komputer. Istilah mudah untuk digunakan ini ditentukan oleh sistem pengoperasian dan software yang ada. Bukannya arsitektur dasar. Kita bisa mengambil contoh dari beberapa komputer tidak mempunyai kemudahan penggunaan dengan perancang kompiler sulit. Mengimplementasikan beberapa bahasa programannya tingkat tinggi. 5. Daya tempah malleability. 4 ukuran sebelumnya, daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan menggunakan berlaku untuk arsitektur rumpun komputer. 2 ukuran terakhir, daya tempah dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Daya terap arsitektur adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur itu. Dalam jangkauan yang luas, lebih spesifik arsitekturnya, maka akan lebih sulit untuk membuat mesin yang berbeda ukuran dan kinerjanya lagi yang lain. Secara analogis, bila seseorang menanamkan suatu arsitektur rumah sebagai rumah kolonial, maka dimungkinkan rumah tersebut mempunyai ukuran gaya yang berbeda dengan yang lain. Sebaliknya, jika arsitektur telah menentukan rencana induknya, maka hanya dimungkinkan sedikit variasi implementasi. 6. Daya kembang. Daya kembang expandability adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Misalnya, kemampuan ukuran memori maksimumnya dan kemampuan aritmetiknya. Umumnya, spesifikasi rumpun komputer memungkinkan perancang untuk menggunakan ukuran memori yang berjangkauan luas dalam anggota rumpun. Sebagai contoh, karena arsitektur DEC PAX hanya menentukan ukuran memori secara tidak langsung dan hanya berada dalam batasan luas tertentu, maka komputer PAX mempunyai ukuran memori yang bervariasi lebih dari 1 faktor 1000.